Di sini saya akan menjelaskan bagian subbab dari lokasi fasilitas layanan. Yang pertama adalah pertimbangan lokasi strategis, di mana biasanya untuk mengetahui penginapan tersebut lokasinya strategis atau tidak dapat dilihat dari dimensi lokasi. Yang pertama adalah fleksibilitas, yang kedua penentuan posisi kompetitif, yang ketiga adalah manajemen permintaan, dan yang terakhir adalah fokus. Yang pertama, fleksibilitas suatu lokasi, di mana ukuran sejauh mana layanan dapat bereaksi terhadap perubahan situasi ekonomi. Jadi di suatu lokasi itu akan berjangka panjang, jadi mereka akan memikirkan dampak perubahan ekonomi, budaya, terus pesaing di masa yang akan datang, seperti penempatan hotel di daerah pusat konvensi. Kita tahu bahwa daerah pusat konvensi itu biasanya perkumpulannya banyak orang, jadi mereka akan membutuhkan penginapan, dan di sana akan dibuat perhotelan atau penginapan. Penentuan posisi kompetitif yaitu mengacu pada metode perusahaan dapat membangun dirinya sendiri terkait dengan para pesaingnya. Jadi perusahaan itu akan berusaha mendapatkan lokasi yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah manajemen permintaan, kemampuan untuk mengontrol kuantitas, kualitas, dan waktu permintaan. Misal, hotel tidak dapat memanipulasi kapasitas secara efektif karena sifat fasilitasnya tetap, namun mereka dapat berusaha untuk mengendalikan permintaannya. Selanjutnya adalah fokus, dapat dikembangkan dengan menawarkan layanan yang sama di banyak lokasi, seperti rumah makan itu layanannya sama namun lokasinya yang berbeda. Seperti itu. Adalah competitive clustering, adalah reaksi terhadap perilaku konsumen yang diamati ketika mereka memilih di antara pesaing. Seperti contoh, seorang konsumen akan membeli mobil. Nah, mereka itu akan membeli mobil sesuai apa yang diinginkan. Terus mereka juga ingin kenyamanan di dalamnya. Terus mereka akan mencari tempat di mana dealer-dealer itu terpusat. Jadinya dealer-dealer itu banyak gitu. Terus jaringan motel seperti La Quinta juga telah mengamati bahwa penginapan yang memiliki pesaing yang banyak itu lebih baik daripada penginapan yang memiliki lokasi yang terpencil. Lalu marketing intermediaris adalah gagasan bahwa layanan diciptakan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tampaknya tidak memungkinkan untuk konsep saluran distribusi. Jadi contohnya itu pengecer itu akan memberi kredit bank kepada konsumennya. Jadi itu adalah perantaranya itu adalah distribusi bank atau distribusi kreditnya tersebut. Selanjutnya adalah substitution communication for travel, alternatif untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan telekomunikasi. Misalnya, konsumen di pedalaman itu akan dipermudah, seperti para dokter ataupun perawat itu akan dapat berkomunikasi dengan rumah sakit di kota. Jadi pasiennya itu tidak wajib datang ke rumah sakit seperti itu. Terus di dalam perbankan, seperti contohnya adalah para karyawan itu tidak harus mengambil langsung ke majikannya. Jadi bank itu langsung mengirim ke tabungan mereka atau ke rekening mereka. Dampak internet pada lokasi layanan. Pelanggan itu berbelanja dapat di mana saja, kapanpun. Dia bisa membuka web resmi seperti Amazon atau saluran distribusi lainnya, alternatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Aditya, NIM 2018-661. Saya akan menjelaskan tentang regression analysis in location
and location discussion atau disebut analisis regresi dalam keputusan lokasi. Ketika suatu perusahaan dengan banyak fasilitas ingin memperluas, itu dapat bergantung pada kekayaan informasi statistik tentang fasilitas yang ada untuk meramalkan kinerja lokasi suatu kandidat. Yang kedua, yang selanjutnya itu model regresi berdasarkan variabel independen seperti ukuran pesaing terdekat dan lalu lintas, dan dapat dibangun untuk kinerja. Misalnya sebagai contoh, manajemen La Quinta Motor Inc. Jaringan hotel nasional 6 melakukan studi untuk menentukan arah upaya ekspansi. Itu ingin mengetahui faktor-faktor mana yang menentukan lokasi hotel yang dapat ditempati agar bisa mendapatkan laba yang lebih besar lagi. Misalnya itu penyelidikan mengumpulkan data banyak faktor di tempat di mana kita ingin membuka sesuatu yang baru untuk memperluas bisnis. Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Selanjutnya itu faktor yang akan dilihat itu seperti jumlah lalu lintas, jumlah kamar kompetitif di dekatnya, visibilitas rambu, lalu lintas bandara setempat, jenis bisnis tetangga, dan jarak ke pusat distrik bisnis yang lain. Secara keseluruhan 35 faktor atau variabel independen dipertimbangkan. Margin operasi penginapan diperoleh sebagai ukuran yang paling lambat dapat diandalkan atau variabel independen Y. Ada 4 faktor penting yang harus dimiliki seperti negara, harga, penghasilan, dan kolom untuk digunakan dalam perkiraan model regresi yang dihasilkan. Variabel penghasilan didefinisikan sebagai pendapatan keluarga rata-rata adalah ukuran kemakmuran daerah di mana penginapan itu berada, karena La Quinta Motor Inc. menargetkan pelancong bisnis lokasi daerah di non-perumahan yang lebih disukai. Saya Angga Setia Yuda, NIM 2018-662. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geografis informasi sistem. Menurut buku James A. Frischman, GI sendiri merupakan penggunaan baru dari teknologi lama bergerak ke arena bisnis. Geografik informasi sistem ini membantu untuk membuat banyak keputusan bisnis dan penyelesaian berbagai masalah bisnis umum. Sistem ini pada suatu waktu terbatas pada asal-usul para ilmuwan dan kartografer. Namun sekarang peneliti lingkungan Institute Inc. telah memperkenalkan ArcView. ArcView sendiri merupakan geografik informasi sistem untuk aplikasi bisnis. Aplikasi ini tersedia pada disk compact, dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti menentukan basis data pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel independen untuk lokasi hotel. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor kompetitif, yang kedua ada permintaan generator, yang ketiga ada demografi area, yang keempat ada kesadaran pasar, dan yang terakhir ada atribut fisik. Untuk yang pertama ada faktor kompetitif. Nah, di sini ada in rate, yaitu harga penginapannya. Terus ada price, yaitu tarif kamar untuk penginapan, dan yang terakhir ada rate, yaitu tarif kamar rata-rata yang bersaing. Yang kedua ada permintaan generator. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada college, yaitu perguruan tinggi. Yang kedua ada hospital, yaitu rumah sakit dengan jarak 1 mil dan 4 mil. Lalu ada mall, dan yang terakhir ada passenger, yaitu penumpang bandara yang direncanakan. Yang ketiga ada demografi area. Di demografi area ada MPPCT atau persentase pengangguran. Lalu ada income, yaitu pendapatan rata-rata keluarga. Dan terakhir ada populasi, yaitu populasi perumahan. Selanjutnya ada kesadaran pasar. Di kesadaran pasar ada age atau umur penginapan dari awal pertama dibuka. Lalu ada nearest, yaitu jarak ke penginapan terdekat. Yang terakhir ada atribut fisik. Di
Di atribut fisik ada akses atau accessibility, lalu ada arteri atau arteri lalu lintas utama, dan yang terakhir ada dis CBD atau jarak pusat kota. Nah, ini adalah contoh art view menggunakan kelompok umur. Dalam istilah yang sederhana, art view ini menerjemahkan data seperti yang saya contohkan menggunakan kelompok umur lalu diubah menjadi peta. Contohnya misalkan agen negara ingin mendirikan gudang makanan untuk organisasi Meals on Wheels di area 18 country. Nah, setelah diidentifikasi ternyata anggota Meals on Wheels ini rata-rata sudah berusia lanjut dan tinggal di rumah. Jadi komisaris agensi mengidentifikasi lokasi yang cocok dengan menggunakan art view untuk melihat distribusi dari populasi berdasarkan kelompok umur. Nah, setelah dimasukkan ke art view, ternyata di area 18 country ini di bagian tenggara itu ternyata banyak sekali masyarakat atau anggota dari Meals on Wheels ini yang berusia lanjut atau di usia 55 tahun ke atas. Dan dari berdasarkan informasi ini, akhirnya si agensi ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan pabrik makanan di area 18 country di sebelah tenggara. Itu. Nama dari Bagus Hermadi NIM 664 akan menjelaskan tentang pemodelan pertimbangan. Jadi di sini ada service facility location yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada representasi geografis yang terbagi dua lagi, yaitu network sama plane. Networknya itu adalah jaringan, plane adalah pesawat. Nah, di mana pesawat ini ada dua cara lagi yang terbagi menjadi metropolitan metric dengan Euclidean metric. Dan yang kedua ada number of facilities atau jumlah layanan. Nah, ini ada one sama many. Yang many ini terbagi menjadi dua lagi, yang namanya level of service sama area serve. Yang ketiga ada optimisasi kriteria yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu sektor swasta dan sektor publik. Selanjutnya di sini yang pertama ada representasi geografis. Jadi tadi telah saya sebutkan bahwasanya ada dua cara, yaitu network sama plane, di mana plane bagi dua lagi yang disebut dengan metropolitan metric sama Euclidean metric. Di sini ada beberapa rumus disebutkan yang di atas ini adalah cara mencari Euclidean metric, yang di bawah ini adalah yang metropolitan metric, di mana ini adalah nanti gambarnya ada di. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tadi yang telah dihitung menggunakan koordinat X dan Y. Di sini ada location on a plane, location on network. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan rumus antara metropolitan metric sama yang Euclidean metric. Nah, lokasi pada jaringan ditandai oleh ruang solusi yang terbatas pada node jaringan itu. Misalnya sistem jaringan jalan raya dapat dianggap sebagai jaringan itu dengan persimpangan jalan raya utama sebagai simpul. Nah, busur jaringan mewakili jarak tempuh atau waktu antara pasang node dihitung menggunakan node yang terpendek. Jadi pemilihan representasi geografis dan metrik jarak seringkali ditentukan oleh ekonomi dari upaya pengumpulan data dan masalah lingkungan. Jaringan dapat mempresentasikan keunikan geografis suatu wilayah dengan lebih akurat. Misalkan ada perjalanan yang terbatasi oleh sungai, ada sungai, lalu ada jembatan kecil, atau ada pada pegunungan seperti itu. Nah, selanjutnya ada jumlah fasilitas. Di sini fasilitas tunggal umumnya dapat diperlakukan secara matematis dengan sedikit kesulitan. Sayangnya, metode yang digunakan untuk menempatkan satu fasilitas tidak menjamin hasil yang optimal ketika dimodifikasi dan diterapkan pada masalah lokasi multi-site. Contohnya, satu rumah sakit, di situ ada beberapa pelayanan, ada beberapa pelayanan yang ada di rumah sakit. Misalkan ada pelayanan khusus BPJS, ada pelayanan yang kesehatan check up seperti itu. Jadi itu yang merupakan kerumitan dari pencarian lokasi atau pelayanan seperti itu. Jadi jumlah fasilitas di sini adalah sangat mempengaruhi bagaimana lokasi ditentukan. Nah,
Yang terakhir ada kriteria pengoptimalan. Jadi masalah lokasi sektor swasta dan publik memiliki kesamaan dalam hal mereka berbagi tujuan memaksimalkan sejumlah manfaat. Namun kriteria lokasi yang dipilih berbeda karena pemilikannya juga berbeda. Dalam sektor swasta, keputusan lokasi diatur oleh minimalisasi biaya karena kita tahu bahwasanya dalam pemilihan lokasi secara swasta itu menggunakan biaya tersendiri atau biaya pribadi. Sedangkan jika sektor publik itu menggunakan karena tujuan dari sektor publik ini adalah untuk kepentingan bersama atau dengan tujuan manfaat sosial yang mungkin sulit diukur. Jadi kan kita kan nggak tahu kepuasan seseorang dalam menggunakan fasilitas seperti telepon umum. Nah, itu kan sulit untuk diukur, makanya sektor publik ini lebih diperhatikan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kriteria sektor swasta dan kriteria sektor publik. Yang pertama sektor swasta. Nah, di sini sektor swasta tradisional berfokus pada pertukaran antara biaya bangunan dan fasilitas operasi dan biaya transportasi. Jadi di situ lebih banyak menggunakan biaya transportasi, operasi dan lebih memperhatikan hal itu. Lalu kriteria sektor publik, lokasi keputusan di sektor publik ini dipersulit oleh kurangnya kesepakatan tentang tujuan dan sulitnya mengukur manfaat dengan dolar untuk membuat trade off dengan fasilitas investasi. Karena manfaat dari layanan publik itu sulit untuk didefinisikan atau diukur secara langsung, ukuran fasilitas pengganti atau pengganti yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faizah, NIM 674. Di sini saya akan menjelaskan teknik fasilitas lokasi. Jadi teknik ini sangat penting sekali untuk penentuan lokasi, untuk menghitung penempatan lokasi agar mendapatkan lokasi yang tepat dan strategis sesuai yang diinginkan. Jadi dalam teknik ini ada dua metode yang digunakan. Pertama, metode pendekatan cross median pada sektor tunggal. Terus yang kedua, model hub untuk outlet retail. Yang akan saya bahas di sini, pendekatan cross median untuk fasilitas tunggal. Apa sih maksudnya pendekatan cross median ini? Pendekatan cross median itu maksudnya pendekatan dengan nilai tengah tapi silang dengan dua koordinat yaitu X dan Y. Jadi di sini contoh soalnya langsung saja. Layanan penyalinan telah memutuskan untuk membuka kantor distrik pusat bisnis kota. Manajer telah mengidentifikasi 4 gedung perkantoran yang akan menghasilkan sebagian besar dari bisnisnya. Dan gambar 10.6, gambaran di samping ini menunjukkan lokasi titik-titik permintaan ini pada sistem koordinat X dan Y. Bobot melekat pada setiap titik dan mewakili permintaan potensial per bulan. Jadi begini. Jadi di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik pertama pada X1 dan Y2, titik kedua pada X2 dan Y3, titik ketiga pada X3 dan Y5, titik keempat pada X4 dan Y1. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita mencari median dari titik-titik ini. Jadi median dari bobotnya. Jadi kan di sini udah ada bobotnya. Titik pertama bobotnya 7, titik kedua bobotnya 1, titik ketiga bobotnya 3, titik keempat bobotnya 5. Jadi kita tambahkan saja langsung, lalu dibagi 2. Jumlahkan semua. 7 tambah 1 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 5 16, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Jadi median dari kurva ini dari titik-titik yang udah ditentukan adalah 8. Lalu median tadi digunakan untuk mencari bobot terdekat dari titik-titik dari keempat titik tersebut, dimulai dari koordinat X dan juga koordinat Y. Itu pun koordinat X kita cari dari titik paling barat ke timur, lalu titik paling timur ke barat.
Jadi satu koordinat kita cari dari dua arah dan bobotnya dicari yang terdekat dengan median. Makanya tadi metode ini dinamakan cross median, mencari nilai pertengahan dan bersilangan. Jadi yang X ini kita cari dari barat ke timur, yaitu dari yang paling sebelah barat, yaitu titik pertama bobotnya 7. Lalu ternyata masih kurang dari median. Lalu kita geser, ditambahkan dengan titik sebelahnya, itu bobotnya 1. Hasilnya 8. Di situ sudah mencukupi sama seperti median. Lalu dan itu ada di titik kedua. Terus kita cari dari barat ke timur, dari barat ke timur, paling barat ke timur. Kita cari yang paling barat itu di titik 4, bobotnya 5. Bobotnya 5 belum mencukupi median. Lalu kita cari sebelahnya lagi. Sebelahnya dari barat ke timur, sebelahnya lagi titik poin ketiga, bobotnya 3. Sudah mencukupi 8. Nah, jadi di koordinat X ditemukan yang bobotnya sudah sesuai median itu di titik kedua dan titik ketiga. Lalu kita tandai di titik kedua, X kedua dan ketiga. Kita tandai di sini. Lalu berikutnya kita mencari di koordinat Y. Di koordinat Y kita cari dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, atau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Yang ini pertama kita cari dari bawah ke atas, dari yang paling titiknya di bawah, yaitu titik 4, bobotnya 5. Ternyata belum mencukupi. Lalu ditambahkan dengan titik yang ke atas nomor 2, yaitu titik 1 dan Y-nya 2, itu 7. 5 ditambah 7, 12. Di situ sudah mencukupi dengan median. Lalu kita tandai di 2Y, Y2. Lalu berikutnya kita cari yang dari atas ke bawah. Kita cari dari titik yang paling atas ke bawah. Titik yang paling atas yaitu bobotnya 3. Ternyata masih belum mencukupi median. Lalu kita cari titik kedua yang dari atas, itu bobotnya 1. Masih belum cukup juga. Lalu yang ke bawah lagi 7. Nah, 7 ini 3 tambah 1, 4, 4 tambah 7, 11. Sudah mencukupi median. Jadi itu ada di titik Y2. Nah, dari yang Y ini dihasilkan dua-duanya di titik kedua. Jadi kita gabungkan yang di X tadi 3 dan 2, yang di Y 2 dan 2 sama. Jadi yang di Y-nya 2, yang di X-nya 3 dan 2. Jadi hasilnya itu ada di antara 3 dan 2, X antara 3 dan 2, Y 2. Jadi di sini mungkin kurang jelas. Jadi di sini penempatan yang tepat untuk lokasi strategis perusahaan ini. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.